Shalom, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, anugerah Tuhan kalau kita hari ini memuji dan menyembah Tuhan. Oke. Di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen seringkali kita menjumpai seseorang yang mengatakan bahwa dirinya Kristen. Ya. Namun ternyata dia belum lahir baru, belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena dia lahir dari keluarga Kristen, orang tuanya Kristen. Akhirnya dengan kata dia bisa mengatakan, ya bagaimana lagi, saya tidak bisa memilih, dari lahir sudah Kristen. Jadi sekedar beragama. Nah, bagi kita yang sedang berada di tempat ini, apakah di antara Bapak Ibu Saudara juga mengalami hal seperti itu? Atau Bapak Ibu sudah lahir baru, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, menjadi orang Kristen? Jika ya, apakah Bapak Ibu Saudara sebagai orang Kristen itu hidup dengan normal? Itu pertanyaannya. Mungkin orang banyak berpikir, apa sih hidup yang normal? Aku sih normal-normal saja. Nah, seperti itu. Normal dalam kamus bahasa Indonesia artinya menurut aturan, ya, sesuai dan tidak menyimpang dari kaidah yang sudah ditentukan, seperti itu. Nah, sebagaimana saudara memiliki HP, ya, anggap aja saudara belum pernah mengenal HP sebelumnya, ya, mempunyai HP, kemudian saudara mau menggunakan, semua itu sudah ada di dalam HP. Ya. Kemudian saudara bagaimana bisa menggunakan HP itu? Saudara buka dong manual book HP tersebut. Jika saudara menginginkan apa yang ada di dalam HP itu menjadi real buat saudara. Ya. Contoh, di situ sudah tersedia huruf A sampai Z. Bapak Ibu mau bahwa itu tuh real. Bapak Ibu harus tahu, buka manual booknya, oh harus keyboardnya. Tampilkan keyboard, oh aku harus tekan A. Maka huruf A itu yang ada di dalam HP itu menjadi real. Ketika dikirim itu termanifestasi, bisa berada di dalam seseorang, itu menjadi real buat saudara. Nah, hal tersebut berlaku juga buat kita. Kita memiliki manual book, yaitu firman Tuhan. Manusia memiliki manual book, yaitu firman Tuhan Alkitab. Nah, suatu prinsip di mana Tuhan menciptakan segala sesuatu itu diciptakan ditopang oleh dari mana ia berasal. Jadi ketika Tuhan menghendaki bintang di langit, ia berfirman kepada cakrawala seperti itu. Jadilah benda-benda penerang. Begitu pula ketika Tuhan menghendaki ada kehidupan di dalam laut, ada ikan-ikan, maka ia berfirman kepada air, hendaklah berkeriapan, ya, makhluk hidup di dalam air. Juga termasuk binatang di darat. Tuhan berfirman kepada bumi. Namun ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Seperti itu. Karena Allah itu adalah roh, maka yang berasal dari Tuhan ketika ia berfirman kepada dirinya sendiri, itu juga berupa roh. Maka manusia yang diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupanya itu manusia roh. Terhubung dengan rohnya Allah. Itulah normalnya manusia. Firman Tuhan adalah roh dan hidup. Dari situlah kita sebagai manusia roh ditopang oleh firman Tuhan di dalam hidup kita, yaitu firman Tuhan yang adalah roh dan hidup itu. Kehidupan manusia di awal Tuhan menciptakan manusia itu di Taman Eden, itu suatu kehidupan yang normal. Karena apa? Sesuai dengan apa yang Tuhan sudah rancangkan, apa yang Tuhan kehendaki, sampai kemudian
manusia jatuh di dalam dosa. Mengalami yang namanya kematian. Kematian rohani. Kematian itu keterpisahan. Di mana yang semulanya roh manusia dengan roh Allah itu menjadi satu, maka kita disebut manusia, itu disebut manusia roh. Ini mengalami keterpisahan, terpisah. Roh Allah dan roh manusia. Kita lihat di Roma 6 ayat 16, firman Tuhan mengatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik di dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Dari ayat ini jika kita merenungkan, ini menunjuk tentang intinya apa sih? Tentang mempercayai pribadi. Ya, mempercayai pribadi, mempercayai apa yang dikatakan pribadi tersebut, dan juga hasilnya atau apa yang dijanjikan oleh pribadi tersebut. 3 hal ini tidak dapat dipisahkan. Ini suatu prinsip, saudara tidak bisa menerima hasil seperti apa yang ditawarkan tanpa mempercayai apa yang dikatakan pribadi tersebut. Dan juga tanpa mempercayai pribadi tersebut. Siapa yang mengatakannya? Apalagi di akhir zaman, Bapak Ibu Saudara. Jangan tergiur dengan berbagai tawaran. Dunia menawarkan segala macam. Orang akan terkecoh. Sepertinya mirip seperti apa yang Tuhan tawarkan. Namun ingat, siapa yang menawarkan itu? Siapa yang mengatakan itu? Apakah itu perkataan tawaran janji dari firman Tuhan? Dan apakah yang mengatakan itu adalah Yesus Tuhan? Atau dunia yang mengatakan seperti itu? Jadi tidak bisa dipisahkan apa yang ditawarkannya, siapa yang menawarkannya. Seperti itu. Nah, hanya ada 2 pilihan. Percaya pada pribadi Tuhan dan apa yang Tuhan katakan, dan juga mempercayai tentang hasil yang Tuhan janjikan. Atau saudara percaya dengan yang iblis katakan. Dan hasilnya yang semuanya itu adalah dusta. Hanya 2 pilihan itu. Dan Adam dan Hawa manusia pertama memilih mempercayai pada iblis. Apa yang dikatakannya. Maka ia menerima juga hasilnya, yaitu kematian. Sejak itu manusia keluar dari Taman Eden. Ya, masuk di dalam kerajaan kegelapan. Berjalanlah manusia di dalam suatu kehidupan yang tidak normal. Di dalam produk kematian. Dan akan membawa dampak pada jiwa dan tubuhnya. Manusia mengalami masalah emosi, stres, depresi, kekhawatiran, segala macam. Mengalami kesengsaraan di dalam hidupnya. Seperti itulah nasib manusia turun-temurun hingga saat ini. Manusia kemudian menyadari dalam perjalanan kehidupannya ketika manusia jatuh dalam dosa, yang dia mengalami kehilangan itu semua. Ada sesuatu yang hilang di dalam diri manusia. Ada sesuatu di dalam dia itu dia menyadari. Sehingga timbullah berbagai macam namanya agama. Dan manusia berusaha, sebelum ada agama, dia menyadari ada pribadi yang besar, lebih besar dari dia. Yang memiliki kuasa dari dia. Makanya tidak heran jika menjumpai orang-orang primitif, dia menyembah batu, menyembah pepohonan yang besar, bahkan menyembah arwah-arwah nenek moyang. Karena dia menyadari ada pribadi yang lebih besar sebagai pencipta yang ada di dalam dirinya. Kemudian manusia berusaha berjalan di dalam aturan-aturan agama. Supaya Tuhan memberi keselamatan. Supaya Tuhan memberkati. Supaya Tuhan, supaya. Jadi manusia tidak dapat menghampiri Tuhan dengan apapun. Jangankan Tuhan. Bapak Ibu Saudara mau ketemu presiden,
Apa dengan mudah? Tidak. Kecuali pas Jokowi busukan. Itu kesempatan, kemungkinan untuk bisa. Presiden harus turun untuk menjumpai rakyatnya. Ini juga manusia nggak mungkin bisa menjumpai Tuhan. Maka Tuhan menjumpai Tuhan yang datang. Sebelum Tuhan mengutus Yesus, dia berbicara dengan orang-orang yang kita sebut mulai dari Nuh, mulai dari Abraham semua. Itu bukan inisiatif mereka, inisiatif Tuhan yang berbicara kepada mereka. Kita lihat Roma 3 ayat 22 dan 24. Firman Tuhan mengatakan, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yesus telah mati di kayu salib memberikan anugerah dengan cuma-cuma. Gratis ya, gratis. Gratis ini bukan tidak ada yang membayar. Yesus itulah yang membayarnya. Ya, kita tidak melakukan perbuatan apapun, sedikit pun tidak untuk kita itu manusia itu dibenarkan. Hanya merespon dengan iman mempercayai, mengaku dengan mulut Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Nah, ketika itu juga dia dibenarkan. Sejak itu dia menjadi orang benar. Kembali ke identitas dia manusia roh. Karena tersambung kembali roh manusia dengan roh Tuhan. Disitulah mulai ada kehidupan, tersambung dengan kehidupan. Yang dulunya di dalam kerajaan kegelapan dipindahkan ke dalam kerajaan terang. Ke dalam habitat yang normal. Seperti itu. Jadi kita mengawali dengan iman percaya, kita menjadi orang benar. Masuk di dalam habitat normal, dalam kerajaan Allah. Pertanyaannya, setelah itu bagaimana? Apakah saudara masih berada dalam kondisi kehidupan yang normal itu? Apa kata Alkitab sebagai manual buku kita? Ya, kita bisa baca di Galatia 3 ayat 11. Firman Tuhan mengatakan, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Ingat tadi, kita sudah lahir baru, kita sudah normal. Kita sebagai orang benar. Artinya normalnya orang benar itu akan hidup oleh iman. Seperti itu. Kita akan belajar dari seseorang yang disebut bapak orang beriman. Yaitu Abraham. Ya. Mengapa sampai Abraham disebut bapak orang beriman? Jika kita lihat di sini mungkin nggak usah ditampilkan, saya nggak tampilkan tentang ayatnya secara lengkap, itu panjang, nanti Bapak Ibu bisa baca secara detail. Itu di Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Ya. Secara singkatnya, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Tuh. Dimulai dari Tuhan untuk menghampiri Abraham. Saat itu namanya masih Abram. Ya. Tuhan berkata, pergilah ke suatu negeri, jauh dari sanak saudaramu. Jauh dari rumahmu, bapakmu, harus meninggalkan itu Abraham. Ke negeri yang akan ditunjukkan kepada Tuhan oleh Abraham. Abraham gak tahu mau kemana. Tapi dia ikutin. Tuhan mengatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Itu yang firman Tuhan katakan. Aku akan memberkati engkau, akan membuat namamu masyhur. Engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Seperti itu yang Tuhan katakan kepada Abraham. Lalu pergilah Abraham.
Ya seperti yang firman Tuhan katakan kepadanya. Ketika itu Abraham merespon, ya mempercayai Tuhan ketika dia berumur 75 tahun. Kemudian berangkatlah Abraham ke Haran. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, ketika Tuhan memperkatakan firman itu, Abraham mempercayai. Maka dengan iman dia merespon apa yang Tuhan katakan. Banyak orang yang menganggap, wah Abraham, banyak menyebutnya seorang nabi. Ya. Artinya orang yang khusus, wah Abraham itu orang yang spesial, gak pernah berbuat dosa, dianggap nabi yang suci. Seperti itu. Tapi kita lihat Roma 3 ayat 10. Roma 3 ayat 10 firman Tuhan mengatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dan Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sejak kejatuhan manusia pertama kali sampai turun-temurun, semua, bahkan tadi Pak Dolfi sebutkan, namanya anak kecil, bayi pun sudah berdosa. Bayi lahir, dia sudah menanggung masalah Bapak Ibu Saudara. Masalah yang sama semua bayi di seluruh dunia. Apa masalahnya? Dosa. Seperti itu. Abraham sama orang seperti kita semua, manusia berdosa. Jika Bapak Ibu lihat nanti di rumah ya tentang di Kejadian 20 cerita tentang Abraham. Ketika terjadi kelaparan, ini salah satu contoh ya apa yang Abraham lakukan. Terjadi kelaparan, Abraham pergi ke Mesir. Abraham memiliki istri ya, Sarah. Dia tuh cantik. Maka Abraham takut kalau nanti di Mesir melihat istrinya yang cantik ini, takut istrinya ini akhirnya orang menginginkan istrinya sehingga dia dibunuh. Seperti itu. Sehingga Abraham meminta Sarah untuk berbohong. Ya, untuk mengatakan kepada Firaun dan orang-orang di Mesir bahwa Sarah itu bukan istrinya. Seperti itu. Sehingga Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik. Ya, karena Firaun menginginkan si Sarah. Dan Abraham mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai. Semuanya itu. Kalau boleh dikatakan seolah-olah itu menjual istrinya. Ya, dia mendapatkan itu semua seperti itu. Nah, kemudian dia perbuat itu enggak cuma sekali Bapak Ibu Saudara. Dia melakukan itu 2 kali. Ketika Abraham menghadapi Raja Gerar, Abimelek, dia melakukan seperti itu. Dia mengatakan Sarah ini bukan istrinya. Sehingga raja ini menyuruh Sarah itu untuk menjadi istrinya. Seperti itu. Abraham mengatakan tentang Sarah, istrinya itu, dia saudaraku. Ya. Kita lihat Kejadian 20 ayat 12. Kalau misalnya Abraham misalkan dikomplain, masa dia saudara? Nah, Abraham akan menjawab ini. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tetapi kemudian ia menjadi istriku. Nah, ini pembelaan Abraham. Ya. Kalau kita lihat berdasar hukum Taurat, itu nanti bisa lihat di Imamat 18 ayat 9. Itu merupakan kejahatan seksual. Ya. Jika melakukan ini, mengawini adik tirinya, dia akan mendapat hukuman rajam, hukuman mati. Nah, ya. Namun Tuhan gak melihat itu. Gak melihat perbuatan-perbuatan Abraham seperti itu. Secara hukum Taurat dia harus mati. Kita bisa melihat di sini anugerah Tuhan. Abraham mendapatkan anugerah Tuhan. Saat itu Taurat belum ada. Mereka berjalan dengan anugerah Tuhan. Jadi Abraham dan kita bagaimana? Sama seperti kita semua orang berdosa. Belum lagi sudah Tuhan menjanjikan Abraham untuk mendapat keturunan dari Sarah. Tapi ia mengawini Hagar. Salah lagi. Ya. Namun Tuhan tidak memperhitungkan perbuatan-perbuatan tersebut. Jika kita lihat
di Ibrani 11 ya, tentang Abraham ini di ayat 8 sampai 11. Nanti Bapak Ibu lihat secara detail di Ibrani 11 ayat 8 sampai 11. Saudara bisa melihat bahwa Alkitab, apa yang Alkitab katakan tentang Abraham ya. Di situ dikatakan karena iman ya, karena iman Abraham pergi meninggalkan negerinya ke tempat yang ia belum tahu. Karena iman Abraham, karena iman. Begitulah yang Alkitab katakan tentang Abraham. Kita lihat Ibrani 11 ayat 17 dan 19. Firman Tuhan mengatakan, karena beriman juga maka Abraham mempersembahkan Ishak sebagai kurban ketika ia diuji Allah. Kepada Abrahamlah Allah memberikan janjinya. Namun Abraham rela menyerahkan anaknya yang satu-satunya. Abraham mempercayai Tuhan sehingga apa? Abraham bertindak mengikuti apa yang Tuhan katakan. Kita bisa melihat bahwa Abraham itu terus setia dan fokus pada iman percayanya. Ternyata tentang iman percaya itu memerlukan kesetiaan Bapak Ibu. Ya. Dan kemudian di ayat 19 mengatakan, karena ia berpikir bahwa Allah itu berkuasa sanggup menghidupkan kembali Ishak dari kematian. Segitu percayanya Abraham. Ya. Karena beriman itu jugalah Abraham. Nah begitulah di dalam perjalanan kehidupan Abraham. Kita lihat Roma 4 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan katakan, sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Ya, jadi dia nggak bisa menyombongkan diri. Oh ini perbuatanku sehingga Tuhan seperti itu, enggak. Dikatakan di ayat 3, sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Dan karena percayanya itulah Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya. Abraham sama dengan kita, namun Abraham percaya kepada pribadi Allah. Ya. Yang dia anggap sebagai Allah, pribadi Allah ini. Sehingga yang membenarkan dia. Tanpa Abraham melakukan apapun supaya dibenarkan, supaya yang orang-orang ketika menyadari dosanya itu dia berusaha supaya Tuhan begini, supaya Tuhan begitu. Tidak dengan Abraham, ya, hanya percaya kepada Allah. Maka Abraham dibenarkan. Abraham melangkah seiring firman Tuhan tanpa menoleh ke belakang. Kita lihat lagi di Roma 4 ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Sarah sudah menopause. Ya. Di sini kita bisa belajar. Abraham mempunyai fakta-fakta alami di dalam kehidupannya. Tapi ia tidak fokuskan kepada hal itu. Abraham tidak mempedulikan bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Tidak cuma lemah, sudah sangat lemah. Tubuhnya sudah tua. Namun Abraham tidak fokus ke situ. Sarah sudah menopause. Abraham mengabaikan bukti alami. Apa yang ada di dalam dirinya dan istrinya, apa yang dia lihat. Dan hanya mempercayai janji Tuhan. Imannya dikatakan imannya tidak menjadi lemah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita bisa lihat Roma 4 ayat 20. Roma 4 ayat 20 mengatakan, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Kata bimbang di dalam bahasa Yunani artinya itu sepenuhnya memutuskan
atau menarik diri. Ya. Lebih jelasnya artinya menentang. Nah, itu. Artinya seperti itu. Abraham tidak bimbang, ya. Jadi kalau berkata bimbang itu semestinya sangat-sangat ekstrim ya, menentang. Jadi bimbang itu bukan berada di tengah-tengah. Menentang, artinya seperti itu. Dalam bahasa Yunaninya menentang. Jadi bukan di tengah-tengah. Makanya dikatakan orang yang bimbang hatinya tidak mendapat apa-apa. Karena apa? Karena menentang. Tidak ada istilah abu-abu di tengah-tengah. Nah, Abraham tidak bimbang, artinya Abraham ini tidak menentang apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan sudah janjikan. Dia tidak memikirkan apa yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak memikirkan apa yang secara alami dia lihat. Dia tidak fokus pada hal itu. Dia tetap percaya pada janji apa yang Tuhan katakan. Seringkali ketidakpercayaan muncul itu karena kita memikirkan fakta-fakta secara natural. Ya, secara apa yang kita lihat, kita tangkap di panca indera. Namun Abraham tidak seperti itu. Ini yang harus kita belajar dari seorang Abraham. Iman yang kuat adalah milik mereka yang terus berpegang pada firman Tuhan. Sampai keraguan itu hilang. Gitu. Kalau masih ragu-ragu, terus fokus berpegang pada kebenaran firman. Abraham memuliakan Tuhan artinya apa? Artinya Abraham itu mempercayai Tuhan. Bukan lagi pada tergantung dalam dirinya sendiri menurut apa yang dia pikirkan. Seperti itu. Kita lihat Roma 4 ayat 21. Firman Tuhan mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Penuh keyakinan terjadi apabila kita terus-menerus memikirkan firman Tuhan. Karena Abraham setia untuk tetap mempercayai janji Tuhan. Di Roma 4 ayat 22 sampai 24 saya memakai versi AMD. Di situ katakan kata-kata dianggap sebagai orang yang hidup benar tidak hanya tertulis mengenai Abraham. Kata-kata itu juga mengenai kita yang Allah sudah menganggap sebagai kita itu sebagai orang yang hidup benar, ya, yaitu kita di zaman ini, dikatakan di zaman ini yang percaya bahwa Allah sudah membangkitkan Tuhan kita Yesus dari kematian. Dari sini kita bisa melihat Tuhan itu tidak membedakan orang. Ya. Sebagaimana firman Tuhan katakan di Roma 12 ayat 7 dikatakan sebab Allah itu tidak memandang bulu. Jadi tidak hanya berlaku untuk Abraham saja. Setelah Bapa mengutus Yesus, maka standar Tuhan dalam memberikan kebenarannya seperti Tuhan memberikan kebenaran kepada Abraham berdasar iman percaya kita kepada Yesus. Ketika kita lahir baru tersebut. Tuhan membenarkan Abraham dengan iman dan Tuhan membenarkan kita pun juga karena iman percaya kita. Kita lihat lagi Roma 4 ayat 6 dan 7. Saya menggunakan banyak kebenaran firman. Karena itu saya memang mau menyampaikan itu yang Tuhan bilang. Ya, saya menyampaikan bukan apa yang Heni bilang, bukan. Firman Tuhan katakan. Roma 4 ayat 6 dan 7 dikatakan. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah. Bukan berdasar perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Luar biasa loh ayat ini Bapak Ibu. Banyak orang seringkali mencari rumus bagaimana sih caranya bahagia.
mungkin akan ikut seminar ini itu untuk bahagia, mencari apapun untuk mendapatkan kebahagiaan. Jelas firman Tuhan bilang, ini Daud menerima pewahyuan ini. Daud masih hidup di dalam perjanjian lama, namun dia menerima pewahyuan. Apa yang Tuhan katakan? Bahagia jika orang yang dibenarkan. Jadi rumusnya ini Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara mau bahagia, renungkan ini tentang Bapak Ibu Saudara itu orang yang dibenarkan. Sudah dibenarkan sebagai orang benar. Dosa Bapak Ibu Saudara itu tidak diperhitungkan. Ternyata itu. Ya berarti kalau Bapak Ibu Saudara menerima pewahyuan ini, Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang berbahagia. Jika Bapak Ibu Saudara masih merasa belum berbahagia, renungkan firman ini sampai itu menjadi pewahyuan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara mengerti, menangkap pola pikir Bapak Ibu Saudara berubah sesuai firman Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu bisa berkata, ya aku orang yang berbahagia. Seperti apa yang Daud terima pewahyuan dari Tuhan ini. Ini ayat yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat di Roma 1 ayat 17. Firman Tuhan mengatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Seharusnya pun di dalam perjalanan hidup kita, apapun yang kita hadapi, tantangan apapun, tetap terus fokus dengan iman percaya kita. Tidak hanya sekali-sekali kita menggunakan iman. Tidak sekali-kali kita mengajak iman, bukan mengajak imam ya. Mengajak iman. Kita dengan iman, menyertakan iman. Ya, selalu tidak ada, wah ini nanti istirahat dulu bulan depan atau nanti 2 minggu lagi. Ternyata tidak Bapak Ibu Saudara. Untuk terus tetap fokus di dalam perjalanan kehidupan kita. Sertakan iman. Gitu, ya. Kita bisa lihat tidak hanya di firman Tuhan perjanjian baru saja. Ternyata di Habakuk 2 ayat 4 kita bisa baca. Habakuk 2 ayat 4 dikatakan, sesungguhnya orang yang membusukkan dada tidak lulus hati, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Seperti itu, ya. Kalau di dalam bahasa Inggris juga dikatakan ya, but the just shall live by his faith. Dikatakan seperti itu. Jika bicara tentang iman, ini Bapak Ibu Saudara, seringkali orang menganggap kata-kata iman itu sesuatu yang kata yang sakral, ya, yang jauh. Orang kata, wah aku tidak memiliki iman. Belum Bu, saya belum sampai di situ. Nah seringkali mengatakan seperti itu. Seolah-olah itu jauh, yang hanya dimiliki orang-orang tertentu, yang sangat eksklusif jika orang itu mengatakan memiliki iman. Padahal tidak saudara. Pola pikir kita tuh harus berubah. Jangan tertipu dengan persepsi seperti itu. Itu persepsi yang salah. Jika itu yang dikatakan oleh firman, ya tadi firman Tuhan katakan orang benar hidup oleh iman, ya oleh percayanya. Jika itu memiliki hanya sebagian orang, nggak mungkin firman Tuhan mengatakan bahwa orang benar itu hidup oleh iman. Tidak mungkin Tuhan mengatakan seperti itu. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa orang benar hidup oleh iman, itulah yang seharusnya. Itu sudah menjadi pakem, orang Jawa bilang. Itu sudah menjadi standarnya. Itulah yang menjadi sewajarnya kita sebagai orang benar itu hidup. Seperti itu. Nah, bicara tentang iman, apakah iman itu sih? Nah, seperti itu kan yang sering bingung. Saya coba merenungkan dan saya coba menyampaikan tentang iman ini. Kalau dilihat di Ibrani 11 ayat 1,
Firman Tuhan mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Namun banyak orang yang mengatakan, aku percaya, aku beriman. Namun yang ia fokuskan apa? Mempercayai apa yang akan datang. Apa yang akan terwujud. Padahal apa yang akan datang, apa yang akan terwujud itu namanya pengharapan. Tapi banyak fokus seperti itu. Aku percaya kok nanti ini akan terjadi. Fokusnya hanya itu. Itu pengharapan. Makanya harus tahu. Kalau kita mau melihat, oh ya aku akan tahu apa yang akan datang terjadi. Harus ada dasarnya untuk saudara mengerti. Mempunyai dasar yang benar tentang pengharapan itu. Jadi dasar yang benar untuk kita berharap sesuatu itu yang akan terwujud, yang akan datang. Dasar yang benarnya itu apa? Dasar yang benarnya itu pada fakta apa yang sudah lampau terjadi. Apa yang Yesus sudah lakukan. Itu faktanya Tuhan. Nah, itulah yang menjadi dasar. Suatu fakta memang benar-benar fakta itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Ketika Yesus mati di kayu salib. Makanya Tuhan Yesus mengatakan finish, selesai. Itu fakta. Fakta yang sudah terjadi itulah yang menjadi dasar iman kita untuk percaya. Dasar iman itu. Bukan fokusnya ke depan apa yang terjadi. Yang terjadi itulah pengharapan. Mari kita lihat di 1 Petrus 2 ayat 24. Ini salah satu contoh tentang janji firman Tuhan apa yang Tuhan sudah lakukan. Firman Tuhan mengatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jika Bapak Ibu benar-benar fokus apa yang saya sampaikan tentang kebenaran firman berdasar bukan apa yang menurut pendapat saya, tapi apa yang firman Tuhan katakan. Saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara mendengar kebenaran firman ini, apa yang Bapak Ibu Saudara alami, mungkin saat ini sakit, kesembuhan terjadi. Apa yang Bapak Ibu Saudara saat ini alami, keterikatan itu terlepas. Karena apa yang saya sampaikan itu kebenaran firman. Saya percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Yang akan berbicara kepada Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus 2 ayat 24. Apa yang tidak dilihat, yaitu apa? Yang mungkin saat ini Bapak Ibu mungkin belum lihat, yaitu kesembuhan. Apa yang mungkin saat ini Bapak Ibu sedang melawan penyakit. Mungkin Bapak Ibu belum melihat itu kesembuhan. Tapi kita memiliki pengharapan. Pengharapan yang itu akan atau pasti terwujud. Jika Bapak Ibu mempercayai. Ya. Karena apa? Karena ada fakta yang sudah lampau itu. Fakta itu yang sudah terjadi, yang Tuhan sudah berikan. Tuhan sudah lakukan itu. Fakta tubuhnya itu benar-benar terkoyak. Fakta ada itu bilur-bilur Yesus. Itulah dasar untuk Bapak Ibu Saudara mempercayai apa yang firman Tuhan katakan. Seperti itu. Disitulah Bapak Ibu memiliki pengharapan. Iman adalah merespon, menerima terhadap apa? Terhadap fakta yang sudah lampau, faktanya Tuhan, bukan faktanya manusia. Ya. Ini yang firman Tuhan seringkali dikatakan di dalam roh. Maka saya akan menggunakan kata lain dengan kata faktanya Tuhan. Ya. Mungkin orang kalau bicara di dalam roh itu seperti apa, Jadi ada faktanya Tuhan dan faktanya manusia. Ini kita berbicara apa yang sudah Tuhan lakukan itu faktanya Tuhan. Seperti itu. Apa yang Tuhan sudah lakukan, apa yang Tuhan katakan. Kita lihat Markus 11 ayat 24. Firman Tuhan mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah
bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Mungkin dari kita melihat ayat ini mungkin ada yang bingung. Kok aneh ya? Kamu telah menerima, namun di sisi lain akan diberikan. Percaya di sini itu bukan percaya bahwa aku boleh mendapatkan sesuatu, atau aku bisa memperoleh sesuatu, atau aku akan memperoleh sesuatu. Percaya di sini di sini kita menjumpai tentang iman, yaitu percaya itu. Bahwa kita telah menerima berdasarkan fakta. Berdasarkan fakta bahwa Tuhan itu sudah memberikan. Berdasarkan fakta bahwa Tuhan sudah memberikan. Maka Tuhan pun berani mengatakan bahwa kamu telah sembuh. Nah, seperti itu. Ya. Maka hal itu akan terwujud, akan real, akan menjadi fakta buat saudara secara alami. Seperti itu. Jadi iman adalah berhubungan dengan masa lampau. Seperti itu. Jika seseorang mengatakan Tuhan bisa atau Tuhan dapat, oh Tuhan pasti atau Tuhan akan, itu belum benar-benar dia mempercayai dan beriman. Seperti itu. Ya. Iman yang sejati itu selalu mempercayai terhadap fakta apa yang Tuhan telah lakukan. Ya, terhadap fakta 2000 tahun yang lalu, berdasarkan itu. Berdasarkan itulah iman percaya kita. Namun banyak orang yang mengira Tuhan belum memberikan kesembuhan. Kan seperti itu kan. Banyak orang mengira bahwa Tuhan itu memberikan kesembuhan tuh melihat kasus per kasus dari setiap orang. Oh, orang ini rajin pelayanan. Oh, orang ini memberikan perpuluhan, rajin memberi perpuluhan atau buah sulung. Atau orang mungkin berpikir berdasar perasaannya. Oh, ini berdasar perasaan Tuhan. Sehingga orang berpikir ini berdasar perasaan Tuhan. Sehingga orang berdoa apa? Meminta belas kasihan Tuhan. Karena dia berdoa sesuai dengan apa konsep yang dia pikirkan tentang Tuhan. Seperti itu. Itu akan mempengaruhi bagaimana cara dia berdoa. Tidak seperti itu yang firman Tuhan katakan. Tuhan menghendaki sembuh. Jika Tuhan tidak menghendaki sembuh, Tuhan tidak melakukan apa yang Tuhan sudah lakukan 2000 tahun yang lalu. Tidak ada fakta itu. Tidak ada fakta itu tidak akan terjadi jika Tuhan tidak menghendaki setiap orang menerima kesembuhan. Nah, seperti itu ya. Fakta bilur-bilur Tuhan Yesus itu ada. Kita lihat di Roma 3 ayat 3. Firman Tuhan mengatakan, jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak percaya? Dapatkah ketidakpercayaannya itu membatalkan iman Allah? Jawabnya sekali-kali tidak. Ketidakpercayaan orang Yahudi tidak membuat firman Tuhan atau janji Tuhan itu batal. Ternyata di situ di dalam firman Tuhan itu adalah imannya Tuhan. Mengandung imannya Tuhan, ada imannya Tuhan. Ya imannya Tuhan itu firman Tuhan. Maka firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena firman Tuhan itu imannya Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita mempercayai, itu terjadi klop. Maka itu terjadi. Iman itu timbul. Maka Tuhan bilang kan Amos 3 ayat 3. Bagaimana dua orang bisa bersepakat, bisa berjalan bersama jika tidak sepakat? Nah seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita lihat Roma 3 ayat 27. Firman Tuhan mengatakan, jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Apakah berdasar perbuatan? Tidak. Melainkan berdasar iman. Firman Tuhan katakan seperti itu. Untuk apa yang Tuhan sudah berikan,
berdasar apa yang menjadi faktanya Tuhan itu akan real, terwujud. Itu diatur oleh namanya hukum iman. Ya, jadi tidak lepas dari iman. Oleh karena itu Tuhan bilang orang benar hidup oleh iman. Jadi kok kita lihat itu akan nyambung terus Bapak Ibu. Kenapa Tuhan bilang orang hidup normalnya itu, orang benar itu hidup oleh iman? Karena Tuhan mau apa yang Tuhan sudah berikan itu Bapak Ibu bisa menerimanya. Mari kita lihat di 2 Korintus 5 ayat 7. Kami hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kami lihat. Nah, ini sebagaimana Bapak Ibu Saudara sudah memulai mengawali dengan iman percaya ketika lahir baru. Ya, ketika lahir baru mengatakan apa sih? Dengan mulut mengaku Yesus Tuhan, percaya dalam hati, ya kan? Seperti itu kan? Percaya, dikatakan percaya bahwa Allah telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Dikatakan seperti itu kan? Artinya apa? Bapak Ibu percaya kan? Bahwa apa yang Tuhan sudah lakukan di masa lampau, bahwa Tuhan itu sudah bangkit. Itu di awal seperti itu kan? Kenapa di dalam perjalanan kehidupan Bapak Ibu Saudara bimbang, tidak mempercayai apa yang sudah Tuhan lakukan? Makanya Abraham dikatakan dia setia. Dimulai dari awal. Itu sama dengan dalam perjalanan sepanjang kehidupan kita. Berdasarkan fakta yang sudah lampau. Seperti itu. Apapun kita sudah memulai sebagai orang yang benar. Hidup oleh iman. Di sepanjang perjalanan kehidupan pun kita juga seperti konsisten seperti itu. Ya. 2 Korintus 5 ayat 7. Firman Tuhan mengatakan, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Mempercayai pribadi tidak bisa dipisahkan dengan mempercayai apa yang dikatakan pribadi tersebut. Jika kita mengaku Allah, mempercayai Allah, maka seharusnya kita mempercayai firman. Karena firman di Yohanes mengatakan, pada mulanya ada firman, dan firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu. Jika Bapak Ibu Saudara mempercayai Yesus, seharusnya mempercayai firman. Karena firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus. Mau lari kemana juga ketemunya itu. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa menghindar bahwa untuk mempercayai firman. Ada yang bilang, oh ya aku percaya Yesus. Tapi kalau firman masih mikir. Nah itu bagaimana? Padahal firman itu adalah Yesus. Seperti itu. Kita lihat lagi contoh. Ya. Contoh bukan di era Abraham. Tapi di era ketika Tuhan Yesus berjalan di atas muka bumi ini. Ini tentang wanita, Bapak Ibu Saudara sudah sering dengar. Wanita yang sakit pendarahan. Ini juga berjalan dengan iman. Kita lihat di Markus 5 ayat 28-29. Wanita tersebut mengatakan, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Apakah tiba-tiba perempuan itu dengan keberanian bertindak menjamah jubah Tuhan Yesus? Tidak. Mari kita lihat Markus 5 ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Tidak dikatakan mendengar berita tentang Yesus. Mendengar berita-berita. Wanita tersebut tidak hanya sekali mendengar berita tentang Yesus, berulang-ulang. Dan Yesus itu waktu berjalan di atas muka bumi, itu ada firman yang menjadi manusia. Yaitu sang firman itu sendiri. Itulah yang wanita sakit pendarahan itu yang dengar seperti itu. Dia berulang kali mendengar seperti itu. Di versi BIMK dikatakan mendengar banyak tentang Yesus. Kalau di versi TPT dikatakan
mendengar kuasa penyembuhan Yesus. Berarti dia mendengar kuasa penyembuhan Yesus itu berulang kali, gak cuma sekali. Kita lihat Yohanes 1 ayat 14. Ya ini udah sering ya tadi saya katakan. Firman itu sudah telah menjadi manusia. Ya. Nah itulah yang perempuan pendaraan itu dengar. Wanita itu mendengar sehingga ia mengetahui tentang Yesus, tentang kuasa yang Yesus lakukan. Disitulah dia melihat apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Disitulah dia timbul pengharapan. Ia mempercayai apa yang selama ini Yesus telah lakukan terhadap banyak orang. Maka imannya timbul. Dan ia apa? Berani bertindak menjamah jubahnya. Jadi ada suatu proses, tidak langsung dia bisa berani menjamah jubahnya. Ya. Dia berani bertindak. Kita lihat di Markus 5 ayat 25 ayat 26. Di situ dikatakan perempuan ini sudah 12 tahun menderita pendarahan. Telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaiknya bagaimana? Keadaannya makin memburuk. Jika melihat secara fakta alami, secara realita jasmani, perempuan ini 12 tahun pendarahan. Sudah berobat segala tabib, tidak sembuh. Semua hartanya habis. Pasti apa? Untuk membayar tabib. Dan keadaannya memburuk. Namun perempuan ini tidak memilih fokus pada apa secara realita, secara fakta alaminya. Atau secara jasmani. Dia tidak fokus dengan apa yang banyak tabib katakan tentang diagnosa penyakitnya. Ya. Tidak fokus dengan keadaannya yang memburuk. Tidak fokus dengan segala macam hartanya yang sudah habis. Tapi perempuan ini banyak mendengar Yesus, hanya fokus apa yang selama itu dia dengar, apa yang selama itu dia lihat tentang Yesus. Dan apa yang Yesus lakukan, di situ ada pengharapan. Imannya timbul dan berani bertindak. Tadi dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu. Kalau di dalam bahasa Yunani-nya kata dasar ini tidak hanya menyatakan suatu keadaan, namun juga suatu tindakan. Jadi perempuan ini bertindak, maka iman dilepaskan dan bertindak menjamah jubah Yesus. Ia mengalami kesembuhan. Jadi iman itu bukan menggerakkan Tuhan. Karena waktu perempuan itu menjamah jubah Yesus, Tuhan Yesus nggak tahu bahwa perempuan itu menjamah. Setelah ada kuasa yang kuat, Tuhan Yesus baru merasa ada sesuatu. Makanya dia bertanya seperti itu. Artinya Tuhan Yesus gak memilih-milih orang. Siapa yang aku akan sembuhkan. Bagaimana orang ini, tidak. Hanya hukum iman. Hanya berdasar dengan iman. Maka ia percaya ia mengalami kesembuhan. Jadi di sini iman percaya dengan apa yang Tuhan sudah selesaikan di kayu salib. Ya. Kita orang benar, firman Tuhan sudah memberikan. Tadi berbicara perempuan ini ketika Tuhan Yesus berjalan di muka bumi. Dan sekarang Tuhan Yesus sudah berada di dalam surga. Dan Tuhan Yesus ada di dalam setiap kita. Segala berkat rohani dalam surga itu sudah ada di dalam roh Bapak Ibu Saudara. Merupakan pilihan bagi Bapak Ibu Saudara. Apa yang Bapak Ibu akan fokuskan? Pada faktanya Tuhan, yaitu kebenaran apa yang Tuhan sudah lakukan, atau apa yang saudara lihat secara panca indera, apa yang saudara tangkap. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum lahir baru, belum menerima secara pribadi Yesus adalah Tuhan. Kesempatan buat Bapak Ibu, jangan menunda waktu. Untuk Bapak Ibu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hati
bahwa Allah telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah dibenarkan, hiduplah dengan normal sebagai orang benar yang hidup firman. Percaya pada fakta apa yang Tuhan sudah selesaikan, pada fakta di dalam Kristus dan karya salibnya. Tuhan Yesus memberkati saudara.